Oke teman-teman, pada materi kali ini aku bakalan ngebahas tentang port security. Seperti namanya, port adalah interface dan security artinya mengamankan. Seperti biasa kita selalu membuat contoh kasus ya. Misalnya di sini aku bakal nambahin 3 buah server. Nah, lalu di sini aku tambahin satu switch, terus aku tambahin lagi satu PC. Untuk PC-nya kita kasih nama aja, yaitu namanya client. Harus kalian pastikan bahwa servernya ini sudah terhubung pada server ya. Nah, di sini aku kasih contoh, misalnya ada suatu hacker. Nah, ini kita ganti dulu namanya jadi hacker. Nah, di sini si hacker itu ingin memutuskan kabel dari servernya. Maka kita pencet yang hijaunya lalu kita salurkan ke hacker. Misalnya hacker akan mengirimkan pesan pada klien, maka nanti FA03 itu akan mati karena FA03 ini hanya diperuntukkan untuk server. Nah, jadi siapapun yang akan mengirimkan paket kecuali server, maka si kabel ini akan secara otomatis mati. Oke, pada materi kali ini kita bakal mengkonfigurasi port security-nya. Tapi sebelum mengkonfigurasi port security-nya, kita harus mengkonfigurasi IP address pada setiap servernya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke servernya, komando IP configuration. Lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.20.1. Dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Nah, lalu sekarang kita lanjut pada server yang lainnya. Caranya itu sama, cuma bedanya itu di oktet yang terakhir ya. Kalau tadi 1, sekarang itu 2. Oke, kalau udah kita bakal mengkonfigurasikan pada switch yang ada di tengah ini atau itu port security-nya ya. Tapi sebelum kita mengkonfigurasikan port security-nya, maka si interface-nya ini harus berada pada mode akses, teman-teman. Jadi sebelum kita konfigurasikan port security-nya ini, kita harus memastikan interface-nya ini sudah berada pada mode akses. Nah, sekarang kita masuk aja dulu ke switch-nya, terus masuk ke mode CLI. Di sini kita seperti biasa ya, harus masuk dulu ke menu enable sama ke menu global configuration. Nah, lalu di sini kita ketikkan interface range FA0-1 sampai dengan 3. Oke, kalau udah di sini kita ketikkan switch port mode akses. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal exit aja. Nah, yang pertama ini kita akan masukkan interface FA0-3 pada switch ya. Jadi di sini kita harus masuk dulu ke interface FA03. Nah, di sini kita tinggal ketikkan aja ya teman-teman, kita masuk ke FA0-3. Nah, kalau udah sekarang kita ketikkan switch port security. Oke, terus kita klikkan lagi switch port security MAC address.
Jadi untuk mengkonfigurasikan sebuah port security itu kita sangat membutuhkan atau kita perlu MAC address-nya ini. Nah, untuk MAC address-nya sendiri itu kita dapat lihat pada server. Di sini kita masuk ke server ketiga. Terus kita masuk ke menu configuration, terus pencet yang ini. Nah, di situ ada MAC address. Jadi si MAC address-nya ini tuh yang ini. Nah, di sini kita salin aja MAC address-nya, terus kita balik lagi ke switch dan kita tempelkan MAC address yang sudah kita salin tadi. Karena sudah tahu MAC address-nya, jadi di sini kita enter ya. Nah, fungsi dari MAC address sendiri itu agar si switch ini bisa mengetahui gitu siapa atau server yang mana aja yang mengirimkan sebuah paket dari MAC address-nya tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita ketikkan switch port security maksimum. Oke, di sini kan aku tuh ngetik maksimum 1 ya, tapi kalian bebas mau maksimum berapapun itu. Misalnya nih ya, kalian tuh punya seorang bos, dan si bos ini memiliki 2 PC. Pagi hari dia mau menggunakan komputer dan malam hari dia menggunakan laptop. Nah, di situ kita harus maksimumnya itu 2. Oke, kalau misalnya udah, sekarang kita bisa ketikkan komen lagi. Nah, untuk komennya ini kita ketikkan switch port security violation shutdown. Nah, jadi di sini tuh ya, misalnya hacker ini kan ingin menyambungkan port, tapi ketika si portnya ini disambungkan atau dicolokkan pada hacker, maka nanti si portnya akan otomatis mati sendiri karena memang bukan dari si server 3. Jadi misalnya jadi ketika dimasukkan ke dalam switch itu, maka tidak akan bisa atau emang bakalan mati karena bukan termasuk dalam server 3. Oke, pada materi kali ini aku bakalan ngebahas mengenai pengujian port security. Nah, yang pertama kita pindahkan dulu si server yang ini itu ke tengah. Nah, tapi port ini kita sambungkan pada hacker ya. Nah, di sini itu kita masuk dulu atau kita masukkan dulu IP address-nya ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat bahwa si portnya ini mati ya. Nah, lalu di sini sekarang kita akan coba untuk menyalakan lagi si portnya ini. Nah, ini kita pindahin ke servernya lagi ya. Terus kita langsung masuk aja ke si switchnya. Nah, di sini kita ketikkan shutdown dulu ya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya udah, baru kita ketikkan no shutdown. Nah, si portnya ini udah aktif kembali ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, sekarang kita akan coba kirimkan paket dari si PC hacker ini ke PC klien. Nah, violet ya teman-teman, terus supportnya ini otomatis mati. Tuh, lihat merah kembali. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari port security. Nah, di sini kita kembali pada switch, terus kita exit dulu. Terus di sini kita ketikkan komen yaitu do show port security
interface FA 0-3. Oke. Di sini tuh kayaknya ada bug ya teman-teman. Harusnya kan di sini tuh bakal muncul si MAC address-nya, cuma karena di sini nggak muncul ya, itu dikarenakan adanya bug. Tapi kita coba di PC ini. Kita masuk ke configuration, terus kita pilih bagian ini. Nah, harusnya ini keluar nih si MAC address yang ini, cuma tadi kan nggak keluar karena adanya bug. Oke, di sini kita balik lagi ke switch-nya. Terus di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, kalau udah ini kita tinggal masukkan interface FA03. Nah, ini kan aku udah ya masukkan interface FA03, jadi di sini tinggal aku ketikkan yaitu shutdown. Lalu lanjut kita ketikkan shutdown. Oke, di sini bisa kalian lihat bahwa si portnya sudah nyala kembali ya teman-teman. Jadi ketika si port ini dipindahkan pada hacker, lalu si hacker ini mengirimkan pesan menuju klien, kan pasti bakalan langsung mati ya si portnya ini. Nah, itu adalah bagian dari fungsi dari violationnya untuk mematikan ketika si hacker ini akan mengirimkan sebuah pesan pada klien. Oke teman-teman, pada materi kali ini aku bakal membahas mengenai MAC address sticky. Nah, kalau misalkan kalian ingat ya, ketika kita ingin mengkonfigurasi itu kita harus mengisi MAC addressnya dulu pada switch. Tapi pada konfigurasi port security kali ini kita nggak perlu membuat MAC addressnya terlebih dahulu atau memasukkan MAC addressnya pada switch. Oke, di sini kita masuk aja ke switch-nya dulu, terus di sini kita exit dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah kita seperti biasa masuk dulu ke menu enable, terus masuk ke menu global configuration. Nah, kalau misalnya udah di sini kita ketikkan aja interface FA 0-3. Nah, ketika sudah kita ketikkan switch port security. MAC address sticky. Oke, di sini kita enter aja, terus lanjut kita ketikkan switch port security. Maksimum 1. Oke, di sini kita ketikkan lagi switch port security violation. Nah, si violationnya ini itu dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Kita bisa melihatnya. Oke, di sini ada kesalahan, jadi bisa diulang dulu ya. Nah, jadi si violationnya itu dibagi menjadi 3. Nah, di sini kita akan coba lihat beberapa macam atau 3 macam dari si violation tersebut dengan cara mengetikkan seperti ini.
Nah, bisa kalian lihat ya, di sini tuh ada 3 bagian dari violation. Yang pertama itu ada protect, terus ada restrict, dan ada shutdown. Nah, jadi untuk menggunakan shutdown, ketika kita menggunakan shutdown itu ketika kita menghubungkan si kabel ini kepada PC hacker, lalu si PC hacker akan mengirimkan sebuah paket pada PC lain, itu kan otomatis akan mati si port kabelnya. Nah, sedangkan untuk protect sama plastik itu nggak akan mati, tapi nanti akan langsung keblokir. Oke, sekarang kita akan coba cek dengan mengetikkan seperti di sini di video. Kalian bisa ikutin ya teman-teman. Nah, di sini itu MAC addressnya masih kosong atau belum ada, tapi untuk yang lainnya itu sudah ada, dan maksimum juga itu udah ada ya, udah pada masuk. Oke, di sini kita akan coba konfigurasi pada server kedua. Server kedua ini masuknya ke interface FA0-2. Jadi kita masuk aja dulu ke switchnya, terus kita ketikkan, kita exit dulu. Kita tekan interface FA0-2. Nah, sebelum kita masuk ke komen-komennya, di sini harus kita pastikan dulu. Jadi kita harus mengecek atau melihat terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung ketikkan aja, yaitu do show port security. FA0. Oke, di sini ada yang salah, jadi kita akan coba mengulang kembali. Oke, di sini bisa kalian lihat bahwa port security-nya ini masih disable. Oke, di sini kita akan coba aktifkan dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Kalian bisa ikutin seperti yang ada di video. Nah, bisa kalian lihat bahwa MAC addressnya ini masih 0, jadi belum ada yang berkoneksi atau berhubungan dengan interface FA0-2 ini.
Oke, sekarang kita akan coba untuk mengirimkan sebuah paket. Nah, di sini kita akan coba mengirimkan paket dari server 2 menuju PC klien. Oke, bisa kalian lihat bahwa ini adalah successful, teman-teman, yang dimana artinya itu berhasil. Kita akan cek lagi di switch-nya. Oke, di sini kita langsung ketikkan aja. Nah, bisa kalian lihat bahwa MAC address-nya ini sekarang sudah berubah menjadi 1. Nah, jadi ketika kita mengirimkan suatu paket ini, si MAC address-nya akan terdeteksi oleh switch. Jadi hanya MAC address yang sudah tertera ada di sini itu yang hanya bisa berinteraksi dengan server interface FA0-2. Nah, di sini kita coba kabelnya kita hubungkan pada PC hacker. Oke, kalau sudah, kita akan coba mengirimkan sebuah paket. Oke, pilot kita coba sekali lagi ya, teman-teman. Nah, pilot, dan bisa kalian lihat bahwa si kabel portnya ini sudah langsung mati. Ini yang merah ini, yang dimana itu artinya ini adalah di shutdown ya, teman-teman. Oke, di sini kita balik lagi si kabelnya menuju server kedua. Terus setelah itu kita masuk kembali pada switch. Di sini kita masuk dulu ke interface FA0-2-nya ya. Nah, bisa kalian lihat sekarang bahwa si portnya sudah nyala kembali. Kali ini kita akan ngebahas mengenai violation protect. Nah, di sini aku masuk ke switch-nya langsung dan kita akan mencoba konfigurasi pada FA0-1. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke interface FA0-1. Nah, sebelum kita konfigurasi, harus kalian ingat bahwa ketika kita konfigurasi sticky itu kita harus berada dalam mode akses. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode aksesnya. Nah, bisa terlihat ada 3 bagian, yaitu ada protect, restrict, sama shutdown. Nah, bisa kalian ingat kalau shutdown itu nanti si portnya akan otomatis mati. Nah, tapi kalau misalnya protect ini nanti si paketnya akan terblokir. Jadi nanti tuh hanya paketnya aja yang terblokir, sedangkan portnya ini nggak akan mati. Nah, kalau misalkan restrict itu semua paketnya akan keblokir tapi portnya juga nggak akan mati. Oke, di sini kita langsung cek terlebih dahulu dengan menggunakan do show port security interface FA0-1. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sini port security-nya masih disable, yang artinya belum aktif. Jadi sekarang ini kita akan aktifkan dulu. Nah, sekarang port security-nya sudah enable ya, teman-teman. Terus kita lanjut.
Kalau kalian masih bingung apa sih violation protect itu, nah di sini aku bakal kasih tahu ke kalian. Nah, terus yang pertama itu kita masuk dulu ke komen ini. Nah, di sini tuh ada bacaan yaitu security violation count, yang artinya ada berapa banyak orang yang sudah masuk untuk ngehack. Nah, untuk violationnya tersendiri ini bakalan tetap 0, teman-teman. Konfigurasi ya, violation mode-nya juga sudah protect, tapi untuk let's load ini masih normal, yang artinya belum ada yang saling berkomunikasi. Jadi di sini kita akan coba mengirimkan pesan atau mengirimkan paket terlebih dahulu. Oke, successful ya teman-teman. Terus kita akan coba kirimkan paket lagi. Nah, successful juga ya teman-teman. Terus di sini kita coba cek kembali pada switch-nya. Oke, kita cek. Nah, di sini tuh sudah pada terdeteksi ya. Oke, sekarang kita coba si hackernya pindahin di sini. Terus kita cabut kabel yang ini, kita sambungkan ke hacker. Oke. Nah, di sini sekarang kita akan coba mengirimkan paket dari PC hacker ke PC klien, failed. Terus kita coba kirimkan paketnya sekali lagi dari PC klien ke server dan failed juga. Tapi bisa kalian lihat ya bahwa si portnya ini nggak mati atau masih tetap menyala. Oke, di sini kita kembali sambungkan pada server. Oke, di sini kita akan coba kirimkan paket dari server ke klien dan failed. Tapi untuk pertama-tama itu memang pasti akan failed, jadi kita kirimkan sekali lagi dan sudah successful ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek kembali ke switch. Nah, untuk security violation-nya ini masih tetap 0 ya teman-teman. Jadi cukup sekian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya. Oke teman-teman, kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai violation protect, sekarang kita akan membahas mengenai violation restrict. Oke, di sini kita tambahkan angkatnya satu lagi. Nah, terus kita sambungkan pakai kabel. Oke, kalau sudah, kita setting IP address-nya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasikan si server ini. Nah, itu berada pada interface FA0-5. Jadi kita ini akan masuk dulu pada interface FA0-5. Kita masuk dulu ke switch-nya. Terus di sini kita exit dulu. Nah, kalau udah kita masuk langsung ke di sini kita langsung masuk dulu ke interface FA0-5. Nah, sebelum kita mengkonfigurasikan, kita harus berada pada mode akses terlebih dahulu. Jadi di sini kita masukkan dulu pada mode akses. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa langsung konfigurasikan saja ya, teman-teman.
Oke, bisa kalian lihat bahwa port security-nya ini sekarang sudah enable, yang berarti sudah aktif. Nah, tapi untuk yang lainnya ini kan belum terdeteksi ya, dan security violation-nya juga masih 0. Jadi di sini kita akan coba kirimkan paket dari si klien, dari server klien, dan successful. Oke, sekarang kita coba kirimkan lagi, successful juga ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba putuskan kabel ini dan sambungkan pada hacker. Nah, lalu kita coba kirimkan paket dari si hacker ini menuju ke klien. Oke, failed teman-teman. Kita akan coba kirimkan paket lagi. Nah, failed juga ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba lagi dan masih tetap failed. Oke, kita masuk ke switchnya dan kita akan cek kembali. Nah, bisa kalian lihat bahwa sekarang si security violation ini sudah bertambah. Beda dengan protect, yang kalau si protect ini tidak akan bertambah. Lalu MAC address dan yang lainnya juga sudah terdetek, dan violation modenya juga sudah menjadi restrict. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa.